Anda pasti mengira ini merupakan GR Yaris yang di-wrapping warna hitam. Atau Anda mengira mobil ini merupakan GR Yaris yang biasa tapi dipakaikan body kit. Anda salah, karena ini adalah Toyota GR-MN Yaris. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah GR Yaris kami, ya, yang warna putih. Merupakan mobil yang cukup langka, hanya 2.500 unit saja di dunia. Dan di Indonesia Raya ini hanya kebagian 126 unit saja. Kami senang sekali bisa memiliki mobil langka ini. Dan sudah banyak kami buat video tentang GR Yaris putih kami ini di channel Motomobi dan di channel Om Mobi. Nonton video-video itu apabila belum. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi dan Om Mobi agar kami semua bahagia. GR Yaris merupakan mobil untuk homologasi rally. Maka spek GR Yaris kami ini serupa dengan GR Yaris yang dipakai rally. Nggak serupa-serupa amat. Merupakan kerjasama Toyota dengan Gazoo Racing, WRT Team. Sehingga performanya tinggi, walaupun mesinnya hanya 3 silinder dengan kapasitas 1600 cc. Namun menghasilkan tenaga 268 horsepower dan torsi maksimal 370 Nm. Spek mesin yang sangat luar biasa, yang kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui transmisi 6 percepatan manual. Jadilah mobil ini mobil rally harian yang sangat membuat bahagia. Namun untuk Anda yang sudah punya GR Yaris, jangan terlalu berbahagia dulu karena ternyata masih ada yang lebih beringas lagi daripada GR Yaris Anda. Yes, ini GR-MN. Merupakan GR Yaris yang lebih powerful, lebih ringan, dan lebih langka. Karena hanya dijual sebanyak 500 unit saja. Tapi apa itu GR-MN? Ya, GR-nya itu pasti Gazoo Racing. Kalau MN ini merupakan kependekan dari, ini agak aneh, Master of Nürburgring. Yes, ini adalah sebuah gelar khusus bagi mobil Toyota yang bisa menaklukkan sirkuit Nürburgring di Jerman. Sampai-sampai ada tanda tangan nama samarannya Akio Toyoda di kaca depan. Tapi German ini ternyata sudah lama ada. Seperti di mobil Toyota pertama yang pakai German adalah Toyota IQ yang hanya diproduksi 100 unit saja di tahun 2009. Punya dua pilihan mesin, 1300 NA dan 1300 Supercharge yang lebih kencang. Luar biasa, mobil sekecil ini punya mesin yang galak. Kemudian tahun 2013 gelar ini diberikan kepada Yaris versi Eropa dengan nama Fitz German Turbo yang hanya diproduksi 200 unit saja di dunia. Kemudian ada Mark X German untuk yang menganggap IQ dan Fitz itu terlalu kecil. Mobil ini hanya diproduksi 100 unit saja di dunia tahun 2015. Kemudian ada juga Toyota 86 German di tahun 2016 dan dijual sebanyak 100 unit saja di dunia. Dan terakhir ada Yaris German ini atau German Yaris di tahun 2022 seperti pada video ini. Nonton sampai habis. Tahun 2022 keluarlah ini Toyota bikin mainan lagi dari GR Yaris yang sudah sangat langka. Ini GR-MN Yaris atau kita singkat jadi German atau bisa juga Garmin. GR-MN itu GR-nya adalah Gazoo Racing, MN-nya itu adalah Master of Nürburgring. Oke, agak-agak aneh dikit ya. Mobil Jepang Nürburgring. Apa kayak Suzuka kayak? Tapi kenapa Nürburgring ya? Ini hanya dijual 500 unit saja dan itu hanya di Jepang, bukan di dunia, hanya di Jepang saja. Kenapa bisa sampai Indonesia? Kami juga tidak tahu. Jadi satu dari 500 unit German Yaris itu ada di Indonesia dan ada di markas Motomobi. Untuk sementara karena ini kami pinjam dari seorang kawan ya, dia juga tidak mau disebutkan siapa. Kemudian apa saja bedanya? Ini adalah GR Yaris kami. Nah, kebetulan nih ada sebelah-sebelahan. Bedanya apa saja? Yang pasti harganya.
Ini harganya waktu baru itu 800-an, waktu bekas jadi 1,1 karena kelangkaan barangnya. Nah, kalau ini di Jepang waktu harga barunya itu tidak sampai 1 miliar rupiah, tapi hanya tersedia 500 unit. Jadi kalau mau beli ini di Jepang waktu itu memakai lotre, yes, diundi. Ya, kami tidak hafal berapa banyak yang ikut dan salah satu pemenang undiannya di sini. Yang menang undian pasti di sana dan kemudian dijual ke sini, nyampailah ke Indonesia. German Yaris. Nah, biasanya kalau di Jepang yang harganya segitu, di Indonesianya tuh harganya sekitar 2,5 kali lipatnya. Jadi ini di Indonesia kurang lebih 2,5 miliar harganya. Jauh sekali sama ini. Apa saja bedanya sama GR Yaris ini? Belum champion karena belum pernah ikut challenge-challengean. Pertama kalau kita lihat fisik luarnya ada perbedaan di spoiler ini. Ya, spoiler ini sebenarnya bisa dibeli optional. Waktu kita mesen GR Yaris itu ditawarin optional spoiler ini, kami mengatakan tidak karena kami lebih suka clean look yang putih ini. Ya, mobilnya Bung Fitra dia pasang package yang ini. Ya, jadi ini sama seperti yang terpasang di mobilnya Bung Fitra. Nah, membuat mobil ini jadi 1 cm lebih lebar totalnya. Ya. Jadi German Yaris itu lebih lebar 1 cm bukan dari trek roda tapi dari aksesoris. Ini kecil sekali ya. Kemudian kap mesinnya itu carbon fiber dengan bolongan air scoop ini. Kalau di GR Yaris kami itu nggak carbon fiber, tapi sebenarnya tidak berat juga. Ya, segitulah beratnya. Ya, lebih enteng sih. Tapi paling 1 kilo nggak nyampe perbedaannya. Panas ya Allah. Ini air scoop-nya itu untuk membuang hawa panas saja kayaknya, karena ini cuma bolongan begini aja. Ada dikasih tutupnya juga biar air itu tidak jatuh ke ruang mesin yang terdiri dari sensor-sensor, bisa menggagalkan sensor-sensor. Di dalamnya begini, karbonnya lucu sekali. Mesinnya itu kurang lebih sama, sampai covernya pun sama. Bedanya yang ini covernya bukan buluk sih, kotor. Yang ini covernya bersih karena ini baru nggak nyampe 300 km mobilnya. Jadi secara tampilan fisik mesinnya sama, cuma GR Yaris itu 261 horsepower, ini 272 horsepower. Ya, naik 10 horsepower. Naikin horsepower gampang, tinggal naikin limiter RPM-nya aja sebenarnya. Kalau di GR Yaris biasa, torsinya itu 360 Nm. Kalau ini 390 Nm, naik 30 Nm. Pasti boost turbonya juga dimainin ini. Turbonya nggak kelihatan sih sebelah sana. Kalau nggak bisa kita bandingin kan. Kemudian ada strut bar ini di ruang mesin. Itu nggak ada. Beli nih aksesorisnya. Keren. Nah, kemudian kalau misalnya kita ke kolong, ke bawah sini, ini ada intercooler. Sama-sama ada intercooler dengan intercooler yang sama. Cuma ini ada kecerutannya, bisa mendinginkan. Ada pencetan lagi, cerot. Itu ada di yang RZ, ya, yang waktu itu punyanya Auto High. Nah, kalau ini adalah German yang circuit package. Ada lagi satu lagi yang rally package. Ini karena karbonnya daripada patah, mendingan kita naruhnya tuh pelan-pelan. Velgnya juga berbeda, warnanya sih hampir sama velgnya. Ini velg BBS yang didesain khusus untuk German Yaris, ya, sama-sama 18 inch tapi ukuran bannya beda. Yang ini dapat ban lebar 235, kalau GR Yaris dapat 225. Makanya ini kelihatan lebih tebal. Dan dalamnya remnya semua sama. Di GR Yaris, atapnya ini adalah forged carbon. Tadinya tertutup stiker karbon-karbonan palsu. Ternyata setelah dibuka adalah forged carbon seperti ini. Nah, suatu material yang ringan juga. Kalau di German Yaris itu karbon fiber yang bentuk anyaman ini, karbon fiber. Sama seperti yang ada di kap mesin. Kenapa beda ya? Mungkin yang ini lebih enteng malah.
Kemudian tinggi mobilnya ini lebih pendek 1 cm. Jadi suspensinya ini adalah suspensi Bilstein yang didesain lebih untuk sirkuit. Dia lebih ceper 1 cm dibandingkan dengan standarnya GR Yaris biasa. Sudah pasti lebih stabil di tikungan, tapi sudah pasti lebih keras juga. Oh, ini. Ini adalah spoiler yang nggak tahu keren apa nggak. Menurut Anda gimana? Keren nggak tuh kasih spoiler kayak gini? Full carbon fiber, angle-nya bisa diatur dengan longgarin ini terus dimain-mainin naik turun. Ini juga carbon fiber bawahnya, ini satu paket ini sama spoiler yang atasnya. Knalpotnya di bawah sama. Sebenarnya namanya ini GR Yaris GRMN registrasinya di Jepang, tapi nama untuk marketingnya tuh GRMN Yaris. Dibalik-balik, jadi bingung. Padahal zaman dulu ada yang namanya Yaris GRMN. Jok belakangnya hilang, diganti strut bar seperti ini biar lebih rigid sasisnya. Banyak yang dikurangi di mobil ini sehingga membuat mobil ini tuh lebih ringan 20 kg dibandingkan dengan GR Yaris putih itu. Namun sebenarnya GR Yaris putih ini ya kalau kami nyetir dulu waktu baru awal-awal beli dibanding sekarang sudah lebih ringan 22 kg. Gimana caranya? Diet. Yes, kami sudah hilang 22 kg. Jadi beda kan berat Yarisnya kan? Interiornya. Nah, ini perbedaan yang luar biasa juga. Pakai jok Recaro, tidak pakai jok biasa seperti di GR Yaris kami. GR Yaris kami walaupun jok biasa tapi sudah cukup membaket. Kalau ini beneran jok balap yang lebarnya sangat tidak lebar sama sekali. Jok ini spesial juga karena ini tadinya kami pikir armrest. Ya, ternyata ini adalah komponen dari SRS airbag. Jadi ada side airbagnya jok Recaro ini. Luar biasa ya. Yang di bawah ada Garmin. Ini plastiknya belum dibuka, pengen buka tapi mobil orang ya kan. Jangan deh. Jangan. Dan jok ini nggak bisa di setel ya. Untuk nyetelnya tuh pakai baut ini nih. Diubah-ubah tuh untuk tingginya, posisi tingginya dan lain-lain. Yang bisa di setel cuma maju mundurnya doang. Oke. Ini waktu kami 22 kg yang lalu. Sebenarnya 23 sih, bukan 22. 23 kg yang lalu nggak akan muat di jok ini. Sekarang muat, ngepas sekali, luar biasa. Tapi posisi duduknya tuh jauh lebih pendek. Ini mata kami kalau ngelihat lurus tuh persis di atas setir sini. Jadi kalau kami punya mobil ini pasti kami naikin 1 step. Pasti lebih nyaman. Kenapa di setel rendah begini? Biasanya mobil-mobil balap di setel rendah gini joknya biar titik beratnya itu rendah sehingga di tikungan pasti lebih bagus ya kan. Head unit. German Yaris tidak dapat head unit. Gini kosongan. Kalau bahasa zaman sekarangnya tuh audioless ya kan. Ini lucu sekali. Rumah head unitnya ya beda sama JRS kami yang model ET itu. Sekarang udah diganti pakai head unit Sony. Ini belok dia ngarah ke driver. Jadi bagusnya mungkin ya kalau kami punya mobil ini nih kami ganti gauges gitu loh. Buat indikator-indikator apa kayak temperatur kayak apa, bus meter ini. Ngarahnya pas banget ke muka nih. Ini nggak kayak BMW kan ada tekukan tapi hanya 3 derajat sedikit saja gitu ya. Kalau ini langsung ke muka pas. Hazardnya juga langsung sini tombolnya. Tapi yang ini menghasilkan lubang AC itu lebih gede dibandingkan dengan GR Yaris kami. Sisanya AC sama ya tombol-tombolnya aja tulisannya agak beda-beda sedikit. Nah tapi rasio giginya agak berbeda nih shifternya tuh persis sama kecuali ini sweat dan ringnya berwarna merah. Rasio giginya yang ini tuh lebih pendek-pendek ya, jadi final gearnya berbeda. Rem tangan ototnya itu sweat juga. Terus ini tombol sama ada IMT, traction control off dan auto start engine off. Terus di sini tulisannya German Yaris, beda sama di situ yang dedicated for rally apa gitu tulisannya lupa. Kuncinya tuh seperti ini, masih diplastikin kuncinya, kita intip dulu dikit. Sama di belakangnya tulisan GR. Di GR Yaris itu hati-hati ketuker karena persis sama. Nih setirnya.
Setirnya itu berbeda karena ini suede ya kan. Berbalutkan suede dan ini ada perbedaan juga. Ini tuh materialnya kasar, kalau di itu material halus. Ini nggak tahu kenapa dibikin kayak amplas begini modelnya. Jempol kiri untuk urusan MID sama. Jempol kanan yang di GR Yaris kami itu ada adaptive cruise control, kalau ini kosong. Cuma ada untuk mengatur audio aja di bawahnya. Nah, posisi nyetir yang paling pas karena joknya paling rendah, lebih rendah jauh, itu di paling turun habis kalau kami. Instrumen clusternya ada perbedaan juga. Fontnya berbeda dikit, itu berbeda deh. Dan tulisannya itu German. Sebelah kanan tombol-tombol kosong, sama sana juga banyak tombol-tombol kosong. Nah ini ada intercooler water spray yang tadi untuk nyemprot intercoolernya. Ini ada manual leveling headlamp, yang di kami nggak ada. Itu ada flare. Ini adalah mobil JDM. Harusnya tidak keluar Jepang. Ini orang Jepang pada sedih nih, dari 500 satu ada di Indonesia. Di markas Motomobi. Oke, saatnya kita mencoba. Tapi ini dulu nih. Apakah ini standar nih di mobil-mobil JDM tuh ada yang zaman sekarang. Ini tuh seperti e-money-nya. Jadi masukin e-money-nya tuh di sini untuk lewat tol dan lain-lain. Yuk kita jalan. Posisi duduknya gini ya. Kami lebih suka GR Yaris kami karena lebih tinggi ya. Sebenarnya pengennya GR Yaris kami tuh agak pendekan sedikit dari yang itu posisinya, cuma ini tuh ya sudahlah. Namanya juga circuit package. Start engine. Kita jalan. Masukin seat belt itu agak tricky, kita nyelip-nyelip ke dalam sini. Harusnya emang jok seperti ini sih langsung aja seat belt 3 titik gitu. 5 titik. Pada saat start di kecepatan yang lambat, itu suara koplingnya beda. Ada suara kesek. Dan sama dia ngegas sendiri juga, jadi kalau macet-macet nggak usah sambil nginjek gas lepas koplingnya. Nah katanya limited slip diferensialnya juga berbeda, jadi lebih mechanical. Pendek lupa. Aduh, sennya ada di sebelah kanan. Ya beda dengan GR Yaris. Ini sennya di kanan seperti normalnya mobil Jepang. Kalau GR Yaris itu seperti tidak normalnya mobil Jepang. Dan klaksonnya belum diganti, masih tin. Cuma masalahnya mobil ini memang kerasnya minta ampun. Keras sekali. GR Yaris kami sudah keras, ini lebih keras lagi. Ini tuh keras-kerasnya tuh gak seperti keras-kerasnya Eterna kami. Suspensinya Bilstein juga. Bilstein yang racing ya. Kesel kalau naik GR Yaris itu lupa matiin ini, mesinnya mati sendiri jadinya harus dipencet. Biar mesinnya hidup saja. Dan kekedapan memang GR Yaris juga sama, agak kurang. IMT juga hidupin. Apa fungsi IMT ini? IMT ini untuk rev matching kalau lagi nurunin gigi. Ya, rev matching. Itu kayak heel and toe gitu loh. Tapi dilakukan oleh komputer. Gak suka deh. Kami tidak suka nyetir manual di kemacetan. Untung koplingnya beratnya sama. Walaupun bunyi koplingnya agak beda. Karena rendahnya posisi nyetir ini, deket-deket motor di depan itu agak lebih serem ya. Jadi sering begini. Padahal nggak berguna juga. Rasa masuk-masuk giginya juga sama persis. Rev matching. Dan joknya ini memang terasa terlalu tegak karena memang ini adalah ini adalah ketegakan yang cocok untuk di sirkuit balapan, cocok untuk safety-nya tentunya. Sangat tegak sekali. Ini macet-macetan di Jakarta benar-benar nggak enak pakai ini. Manual, joknya begini pula. Jalan sempit masih aman. Ya mobil kecil. Cuma memang agak lebar ya mobil, agak sedikit.
dikit. Malu mau klakson. Ini megang sweatnya tuh rasanya mahal, enak gitu loh. Ganti setir sweat aja. Au, ini jalannya biasa aja kalau kita naik mobil biasa, ini jadi kerasnya minta ampun. Entah kenapa ini rasanya tuh lebih kenceng loh. Walaupun horsepower-nya itu ya lebih kencang tapi nggak banyak, tapi ini rasanya seperti banyak, mungkin karena rasio giginya. Dan ada suara blow off-nya yang lebih kencang pada mobil ini. Bus turbonya mungkin lebih besar memang. Jadi suara blow off-nya yang dihasilkan tuh lebih kencang. Nah, handlingnya karena suspensi kerasnya, tikungannya lebih bagus daripada GR Yaris kami ya. Tapi kami lebih suka handling GR Yaris kami dibanding sama handling ini. Kestabilannya juga lebih suka GR Yaris kami karena ini harus dikompensasikan dengan kekerasan yang seperti ini. Kekerasan bukan berarti violence. Ya, larinya mirip-mirip, makanya karena perbedaan gear ratio itu jadi berasa lebih laju, lebih ngebut, lebih kencang. Oh tuh rasionya benar-benar beda. Gigi 6 di kecepatan 80, RPM 2100, 2200. Benar-benar berbeda. Ya sebaiknya kalau punya mobil ini ya di track aja lah. Simpen di Mandalika gitu, simpen di sirkuit Sentul. Nah, pakai hari-hari begini enggak. Tapi kalau buat mobil weekend sih mungkin bisa buat pamer-pamer, mungkin kalau Anda yang suka pamer ke teman-teman di tempat tongkrongannya itu bisa. Tapi dari rumah Anda ke tempat tongkrongan akan ada siksaan sedikit dalam bentuk kekerasan suspensi. Aduh, capek. Badannya capek. Keras. Ban yang dipakai mobil ini tuh mungkin hampir sama dengan ban yang dipakai di standar GR Yaris, yaitu Pulse Sport 4S. Kalau ini Yokohama Advan apa gitu ya, sama-sama berisik, sama-sama model kembangnya itu model-model racing. Jadi memang mobil ini tempatnya di sirkuit, bukan di jalan raya begini. Aduh, sambungan-sambungan jembatan di tol apa namanya, Andara, terasa sekali. Memang tidak separah waktu kami naik ini Himax. Enak banget kencengnya. Mungkin dipadukan sama kerasnya gitu jadi terasa bawa mobil balap gitu enaknya. Tes 0-100. Ini ke sport mode. 1 2 3. Wah. 5,71 detik. Woohoo! Yes, confirm jauh lebih kencang dari GR Yaris. Kalau kami ngetes GR Yaris kami itu 6 detikan. Ini 5,71. Ya dengan skill kami ya. Excitingnya lebih gitu memang. Kalau manual itu beda. Ya tes 0-100, kami udah ngetes mobil yang lebih kencang, mobil listrik yang jauh lebih kencang. Excitementnya beda. Ini manual nih. Beruntung sekali alhamdulillah punya GR Yaris. Alhamdulillah bukan kebeli yang ini, kebelinya yang sana, yang masih lebih sederhana, masih lebih empuk, joknya masih lebih enak dibanding ini. Tapi ya ini jok balap. Nah, karena kami juga pakai di sirkuit kapan sih? Setahun sekali, belum tentu tuh juga.
Tapi kalau kami punya ini sih benar-benar kami taruh di sirkuit aja nih. Au, au, au. Ya. Tuh. Oke. Overall, mengenai Toyota German Yaris, cocok untuk Anda yang suka karakter balap pada mobilnya, namun tetap bisa dipakai sehari-hari tapi sakit pinggang. Apabila Anda seorang kolektor mobil, ini sangat cocok sekali karena ini sangat langka. Tapi untuk Anda yang kaum mendang-mending, sebaiknya pikir 2 kali atau 200 kali. Karena ini harganya 3 kali lipat sebenarnya dari GR Yaris kami kalau dilihat dari harga barunya. Karena hanya dapat 2 kursi saja, audionya tidak ada, dan kerasnya minta ampun. Untuk Anda yang sudah punya mobil ini, berbahagialah karena ini hanya ada 500 unit di dunia. Dan terima kasih telah meminjamkan kepada kami. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.